Shalom semuanya. Selamat sore, selamat bakti dalam kasih Yesus. Saya minta semua berdiri dan kita mulai ibadah ini. Mudah-mudahan Tuhan dalam pujian kelimpahan saya berkata.
kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, Kaulah Raja di atas segala raja, Kaulah Tahu di atas segala tahu, Kaulah Engkau di atas segala Tuhan. Tuhan yang memberi kami Yesus dari api yang diinginkan, kami serahkan kepada Yesus. Berkata mengenai Tuhan, Engkau adalah yang Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami yakin Engkau ada di ruang ini Tuhan. Tuhan bimbing ibadah ini dari awal pertemuan sampai akhir Tuhan. Kami juga serahkan kepada Yesus. Berkatilah pelayan Yesus, pelayan musik, pelayan sehingga yang oleh Tuhan Yesus. Terlebih pada yang dia menyampaikan firman Yesus, berkatilah Tuhan Yesus. Berilah Tuhan berkata-kata mulut terbaik Yesus, dan kami serahkan kami kepada-Mu. Sambil doa dan surah kami, dan berdoa yang berbaik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita lanjutkan lagi dengan pujian Kecatatan dan Anak. Bagi yang menyaksikan kasih Tuhan, sambil menunggu kita mengucapkan pujian berjalan bersama.
Beri yang terbaik Bang. Terima kasih untuk dan saya bukan semua balik diri lagi dan kita mulai ujian perubahan.
sore hari ini Tuhan. Kami punya Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menggerakkan hatimu Tuhan untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Ketika kami datang berdoa kepadamu Tuhan, saat sore hari ini Tuhan, tidak hanya kami berdoa, tetapi kami beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah itu menggerakkan hatimu Tuhan untuk melakukan setiap mujizat dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami, pergumulan kami, persoalan kami, sakit penyakit kami saat sore hari ini, setiap doa dan penyembahan kami, Engkau bisa mengubahkan segala sesuatu. Oleh kiranya menggerakkan hatimu Tuhan untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kami, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami terlalu percaya Tuhan, tidak ada rencana-rencanamu yang gagal dalam kehidupan kami. Engkau sanggup mengubah setiap duka cita kami menjadi sukacita. Engkau sanggup Tuhan mengubah segala sakit penyakit kami menjadi sembuh dan sehat kembali Tuhan. Apapun pergumulan kami saat sore hari ini, kami tahu kami menyembah Allah yang berkuasa. Ketika kami berdoa, mujizat terjadi. Ketika kami beriman, ada kemenangan yang Kau kerjakan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Biarlah sore hari ini Engkau membangkitkan iman kami ketika kami beribadah kepadamu. Bahkan ketika sebentar ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah membangkitkan iman kami untuk percaya kepadamu bahwa kami menyembah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, dan tidak ada kuasa-kuasa lain selain kuasa-Mu yang berkuasa di tempat ini, bahkan berkuasa dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kuasa-Mu mengerjakan banyak hal saat sore hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah Bapa di surga dalam hidup kami, sehingga kami iman kami tidak digoyahkan dengan keadaan apapun, situasi dan kondisi sekitar kami boleh melemahkan iman kami. Tapi sore hari ini ada firman Tuhan yang sanggup meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap berdiri di tengah-tengah mungkin persoalan masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu selalu mengalir atas kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan kami, serta apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyambut firman Tuhan saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan, kita bisa hadir di tempat ini. Walaupun mungkin saudaraku atau ibu bapak di tempat ini banyak kesibukan di rumah, ya. Gak bisa kalau kita gak nekat tinggalin, ya masih ada aja kesibukan, ya. Tapi Tuhan tolong kita sore hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa beribadah. Itu satu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Raja Daud seorang raja berkata demikian, lebih baik aku 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di rumah pesta. Ya iyalah, Raja Daud kayak bilang gitu ya. Ada yang ngomong gitu, ya kalau itu kan Raja Daud udah banyak pesta, tahu nggak? Nah, tapi kalau seorang raja punya keinginan, punya kerinduan akan rumah Tuhan. Selamat datang Mas Ferry. Silakan ditunggu sama Tante Kio. Puji Tuhan. Kalau seorang raja Daud membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya, apalagi kita, ya. Hari ini saya bersyukur saya mau kesaksian sedikit, saudara. Kemarin saya telepon oleh orang-orang di majelis daerah Jawa Barat, mereka minta Ibu Elis jadi ketua wanita Partai Posta sewilayah umat. Bapak Erwin Siregar jadi ketua
ketua kaum pria sewilayah 4. Ibu Jen menjadi ketua sekolah minggu wilayah 4. Terus Bapak Denny jadi sekretaris pria wilayah 4. Itu wilayah 4 itu hampir 60 gereja. Jadi GPDI itu hampir 60 gereja di wilayah 4. Mencakup wilayah Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Secara manusia kami GR ya, jadi pimpinan. Langsung gak pakai kaos lagi, nanti pakai jas. Saya bilang begini, maaf ibu bapak, kami ini bukan menolak tugas, kami ini bukan orang yang tidak mau bekerja, tapi kami prioritaskan untuk melayani jemaat dan keluarga. Mohon dimaafkan, cari hamba-hamba Tuhan yang lain. Masa dari 60 gereja gak ada satu pun yang bisa nyampe? Kenapa harus hobi semua yang pegang? Enggak, Bu Elis, karena kami tahu kalian anak-anak hamba Tuhan dan jadi hamba Tuhan adalah orang-orang yang berkomitmen tinggi pada pelayanan. Wih, terkenal loh, luar biasa. Saya pegang ibu saya bermancung, saudara. Luar biasa. Kalian bisa akur berempat kakak adik dalam satu gereja untuk memperjuangkan pekerjaan Tuhan di Hoblis. Wih, saya tak pakai saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan percayakan semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi saya tolak. Saya bilang sama Erin, Pak, kamu jadi ketua pria loh. Mami Jen, jadi ketua sekolah minggu loh. Langsung gereja ini. Oh. Terakhir Papi Denny kan paling pintar-pintar apa segala macam ya. Segala ini yang buat di Papi Denny semua. Saya boro-boro kalau bisa. Dari fotonya juga nanti foto Doraemon yang masuk situ. Papi Denny sekretaris kaum pria. Kamu kan pinter tuh main laptop segala macam, ngetik itu bikin ini. Mau nggak? Ya sudah. Kalau maunya batal, tidak jadi. Kami tetap terkenal di hobi saja. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Kenyataan tak seindah mimpi. Mau yang indah dulu apa yang buruk dulu nih? Saya tanya sama jemaat sore hari ini. Mau yang indah dulu apa yang buruk dulu? Yang indah dulu. Asal jangan berakhir buruk ya. Jadi indah berakhir sangat indah. Kenyataan tak seindah mimpi. Kejadian 37 ayat 6 sampai 11. Kejadian 37 ayat 6 sampai 11. Karena tahu bulan saya bisa ingat lagi. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tanya terus, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lanjut. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lanjut sampai 11 ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apakah mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu yang 11 ini sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya.
siapa si tukang mimpi ini? Dua orang dapat hadiah. Siapa si tukang mimpi ini? Tadi jawab Yusuf siapa? Dua, Cisinta. Ciloni juga jawab ya. Tiga loh. Cisinta, Florel, dan Ciloni. Yusuf, si tukang mimpi. Mimpinya adalah mimpi yang indah. Mimpi yang pertama, dia bermimpi di ladang itu mereka sedang panen gandum. Berkasnya Yusuf kumpulkan, berkas saudara-saudaranya, ayah ibunya dikumpulkan. Tetapi berkasnya Yusuf itu tegak berdiri, dan yang ke-11 saudara-saudaranya sujud tunduk berkasnya kepada berkas si Yusuf. Mimpi yang kedua, ada bulan, bintang, dan ada bulan, matahari, bulan, dan bintang-bintang siras datang mengelilingi Yusuf dan sujud menyembah kepada Yusuf. Mimpinya indah enggak? Indah. Kalau anak saya mimpi begitu, saya akan bilang begini, Mama akan doakan kamu pasti jadi gantinya Jokowi. Kamu pasti jadi orang besar. Karena apa? Semua sujud menyembah kepadamu. Kalau saya seperti itu. Tapi bagaimana dengan saudara-saudaranya? Bagaimana dengan saudara-saudaranya kalau diceritakan mimpi ini? Ngarang. Mimpi itu mau tidur. Orang bilang bermimpilah selagi gratis. Ya bermimpilah sekali. Kenyataannya inilah, kenyataan tak seindah mimpi. Kejadian 37 ayat 19 sampai 20. Kejadian pasal 37 ayat 19 sampai 20. Ini kenyataan. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat si tukang mimpi datang. Ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan kepada bapak kita, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Kenyataan tak seindah mimpi. Ayat yang ke-24 Kak Dewi. Apa yang dialami Yusuf? Si tukang mimpi. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Jadi mereka 11 orang saudara ini berdiskusi, rapat, meeting. Gimana nih caranya? Bunuh aja. Nanti kalau dibunuh, mayatnya tahu ke dalam. Bapak kita gak akan tahu. Bapak kita sudah tua, gak akan tahu. Kata Ruben, kakak paling tua ini, jangan dibunuh, masukin aja ke sumur. Jangan hutang darah itu tertimpa pada kita dan keluarga kita. Waktu meeting. Lalu dia sepakat, dimasukkanlah si Yusuf si tukang mimpi itu ke dalam sumur. Ayat yang ketiga, Kejadian 30 ayat 36, ya 36 dulu. Kejadian 37 ayat 36. Apa yang terjadi? Adapun Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Raja Firaun, kepala pegawai raja. Singkat cerita, Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur kering itu dijual. Ada kafilah sedang berjalan, dijual. Bayangin saudara, seorang manusia dijual, kira-kira dijadiin apa? Manusia dijual kira-kira dijadiin apa? Dijadiin patung gitu? Patung selamat datang, atau patung hore-hore? Nggak mungkin saudara. Jadikan budak. Budak itu apa? Budak itu orang yang harus bekerja, tidak menerima upah. Itulah budak. Dijual kepada Bapak Potifar, seorang pegawai istana Firaun.
Firaun, kepala pengawal raja. Yusuf enak gak berpindah? Enak, dari sumur kering ke rumah Potifar. Tapi waktu di sumur kering posisinya sebagai apa? Sebagai anak tersayang dari bapak. Bapak siapa? Ayo, Yusuf anaknya bapak siapa? Ayo. Abraham, salah. Salah. Yusuf anaknya bapak siapa? Yusuf anaknya bapak siapa? Ayo, CKA, jelasin maka kita. Cek. Ayo. Ayo, Wi. Yakub yang melahirkan 12 ras. Yakub. Posisi Yusuf ketika di sumur masih anaknya bapaknya. Tetapi ketika dia berpindah menjadi posisi di rumahnya Firaun, dia berpindah jadi budak. Mimpi indah jadi kenyataan kan? Tidak seindah kenyataan. Inilah realita kehidupan. Kejadian 39 ayat 1. Kejadian pasal 39 ayat 1 ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail dan telah membawa dia ke situ. Inilah sampai Yusuf masuk ke rumah seorang yang bernama Potifar. Ayat yang ke-20, scroll ke bawah. Di rumah Potifar, Yusuf rajin bekerja. Dia tahu dia jauh dari bapaknya. Dia tahu dia jauh dari keluarganya. Dia tahu dia jauh dari tanah perjanjian. Dia dibawa ke Mesir, negeri yang jauh. Yusuf melakukan semua pekerjaan di rumah Potifar dengan baik. Sampai tuannya si Potifar ini bilang, Yusuf, semua apa yang ada di rumah ini kau urus dengan baik. Kenapa Yusuf bisa hebat seperti ini? Seorang budak yang bukan dari bangsa yang sama. Kalau pembantu aja kita jadi TKW atau TKI ke luar negeri, masalah di bahasa. Sok cokot kencai. Orang Jawa bilang, "Teu bisa aku, bapak nyokot cai teh, cai mah diciduk, lain dicokot." Itu sudah ngejawab. Ini Israel sama Mesir loh. Aduh tenang. Bahasa susah. Saya pernah pergi ke luar negeri, kalau mau beli apa-apa nggak bawa kalkulator, saudara. Orang bingung nawarnya. Kitanya Inggris, dia nggak bisa ngomong Inggris. Mana ngambil kalkulator aja. Segini boleh dia di sisi. Sama saudara enak jalan-jalan ke luar negeri, pegel sih gila. Apalagi kalau pakai tour guide, kalau yang pergi sendiri jalan-jalan, kalau pakai tour guide itu capeknya menanggung. Baru mau tidur, jam segini kita udah di hotel sarapan. Hotel sarapan. Jam segini kita udah harus berangkat naik ke semua. Lah, camping di kamar. Aduh, apalagi saya yang gendut, saudara. Saya suka bilang saya nggak ikut lah hari ini, saya titip salam aja. Oke, saudara, minta ampun. Di sana Yusuf jadi orang terhebat. Dia mengerjakan segala sesuatu karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia terpelihara karena Tuhan yang membantu dia mengerjakan semuanya dengan baik. Gak tahu jadi sendiri usia 17 tahun, si Seventeen lagi ganteng-ganteng. Nyonya Potifar jatuh cinta. Ganteng teman yang mau Justin ya. Nyonya ini mulai berbunga-bunga. Kok beda sama suami saya yang udah tua ya? Akhirnya
Koko. Apa? Waduh, suamiku. Nangis dia bilang saya mau diperkosa Yusuf ini. Yusuf sampai di sini dikejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara masuk penjara, laki-laki yang memperkosa wanita atau anak kecil atau apa, di penjara itu habis. Karena itu kejahatan yang tidak elegan. Kalau saudara membunuh orang, kalau di sana dihormatin, tapi kalau udah memperkosa wanita atau anak kecil habis, hancurin hukum sama teman-temannya di penjara. Itu hukum di penjara. Orang tahu apa lu wanita, nenek lu wanita, bibi lu wanita, kakak lu wanita, lu memperkosa wanita, belum lu ada anak wanita lagi, wah habis di penjara. Teman-temannya udah langsung di apa itu? Karena itu kejahatan yang sangat tidak elegan, katanya mereka bilang. Kalau membunuh, dihormati, orang takut dibunuh semua sama dia. Itu penjara. Yusuf masih di sana, hancur reputasinya, hancur nama baiknya, hancur mimpinya sehancur-hancurnya. Kalau kita masih tidak punya duit, saudara, kita bisa cari duit. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kita masih cari pekerjaan yang bisa. Tapi kalau udah posisi kayak Yusuf, hancur reputasi, hancur nama baik, di backlist. Itu yang terjadi. Apa yang dia lakukan oleh Yusuf? Saya mandi aja gantung diri. Enggak salah. Saya bunuh diri aja di penjara. Enggak, saudara. Dia tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi dirinya adalah selalu hal yang terbaik. Dia selalu ingat akan mimpinya. Walaupun kenyataan tak seindah mimpi. Bisa nggak nih anak Tuhan begini nih? Bisa nggak nih? Ayo. Dia pertaruhkan hidupnya sama Tuhan. Tuhan, aku nggak punya orang tua lagi, aku nggak punya saudara lagi, aku nggak punya pekerjaan lagi, aku nggak punya masa depan lagi. Hari ini tamatlah riwayatku. Karena aku dibilang seorang pencina. Wow. Sedih saudara, menjadi tapi Yusuf di penjara melakukan banyak hal yang baik. Jadi saudara, bukan tempatnya sebenarnya kita menjadi orang baik atau orang jahat. Bagaimana kitanya? Sebuah botol kosong, saya sudah jelaskan. Sebuah botol kosong saudara ambil, saudara isi air comberan. Berharga? Tidak berharga. Tapi botol kosong itu saudara isi dengan air mineral. Berharga 5-6 ribu. Saudara isi dengan sirup. Berharga lebih tinggi, bisa 10 ribu. Saudara isi dengan parfum. Bisa lebih tinggi lagi, bisa 300 ribu. Jadi bukan wadahnya yang disalahkan, bukan kitanya, tapi isinya, saudara. Jadi anak Tuhan, jangan perhatikan apa wadahku, apa sekolahku, nggak ada masa depan, keluarga ebrengejing, nggak ada saudara, nggak. Tuhan nggak lihat wadahmu, Tuhan mau isi engkau dengan hal-hal yang baik, yang nilainya tinggi. Jadi banggalah kau sebagai hamba anak Tuhan dan hamba Tuhan. Tuhan sedang isi dengan sesuatu yang mahal. Kejadian 40 ayat 23, Yusuf dilupakan oleh orang yang ditolongnya di dalam penjara. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan Yusuf dilupakan. Ini kisah di dalam penjara. Meskipun Yusuf seorang yang di penjara, tapi Yusuf masih jadi tukang mimpi. Jadi
Raja itu punya juru minuman untuk membuat minuman khusus untuk raja, dan punya juru roti untuk membuat roti untuk makanan raja. Dua-duanya melakukan kesalahan, masukin penjara belum bareng sama Yusuf. Mereka berdua mimpi, Zub, aku mimpi loh. Kata yang juru roti, aku bikin roti yang banyak, satu keranjang, satu bakul, aku bawa buat ke raja, aku taruh di atas kepala. Tiba-tiba ada burung yang memakan roti yang aku bawa. Yang juru minuman mimpi lagi, aku juga mimpi, Sob. Aku bikin minuman buat raja, aku taruh di nampan yang bagus, aku taruh di cawan yang bagus, dan aku serahkan kepada raja. Dan raja suka. Apa ya mimpinya? Yusuf bilang, maaf ya juru roti, kamu sebentar lagi akan dihukum mati karena kesalahanmu. Dan hai juru minuman, kamu akan dikembalikan pada tugasmu sebagai pembuat minuman raja. Akhirnya pembuat minuman raja itu keluar dari penjara dan dia bekerja kembali. Tapi ingat Yusuf enggak? Tidak ingat Yusuf. Seringkali kita berbuat baik, orang tidak ingat kita. Kecewa? No. Jangan. Ada Tuhan yang ingat. Ada Tuhan yang memperhitungkan. Saudara, kalkulatornya Tuhan cepat. Tidak pernah kalkulator Tuhan ngehang rusak. Tuhan perhitungkan apa yang kau buat. Tetapi Yusuf tidak lagi yang oleh kepalanya. Boro-boro cerita tentang Yusuf. Raja, ada seorang yang namanya Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi. Enggak tuh. Keluarkan dia deh. Dia seorang yang berhikmat, dia seorang yang takut akan Tuhan. Gak ada ceritanya. Yusuf dilupakan oleh orang yang ditolongnya. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Yusuf. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan Yusuf. Tangan Tuhan berkuasa mewujudkan mimpi Yusuf. Asik ya sama Tuhan? Asik. Kejadian 41 ayat 40. Kita akan baca ya sama-sama. Ini kisah kasih yang benar-benar terjadi. Engkaulah menjadi kuasa atas istanamu, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya kata inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahunmu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Sifna Paneah serta memberikan Asnaf anak Potifera imam Gihon kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow. Yusuf seorang pekerja keras dan takut akan Tuhan, diangkat oleh Tuhan melalui Firaun. Mimpinya ternyata enggak. Mimpinya jadi enggak. Saudara, kalau saudara mimpi yang baik, sertakan dengan takut akan Tuhan dan kerja keras. Jangan engkau mimpi terus. Masih orang bilang semua indah pada waktunya, tapi engkau tidak bangun-bangun dari mimpimu. Jadi enggak. Saudara, mau tidur terlalu miring. Itu yang terjadi. Yusuf diingat oleh Raja Firaun, tapi sebenarnya Yusuf diingat oleh Raja
hatinya Yusuf baik is the best. Oke. Orang yang komitmennya tinggi. Yusuf sudah berjaya di Mesir. Tidak ada satu orang pun yang bergerak di Mesir. Wah, kalau saya bilang ini, jemaat, tidak ada satu pun yang bergerak dari tempat ini. Waduh, tanpa pengetahuan saya. Gitu loh, namanya Yusuf berkuasa. Hebat orang kedua di Mesir setelah Raja Firaun. Kejadian 42 ayat 6. Tibalah kelaparan besar terjadi di negaranya Yusuf, di negaranya Bapak Yakub dan 11 saudaranya. Apa yang terjadi? Mereka datang ke Mesir beli makanan, beli gandum, karena di sana sudah lama tidak turun hujan dan kelaparan melanda secara hebat. Ayo, yang berisik terus, besok silakan. Terus apa saudara yang terjadi? Mereka datang kepada Yusuf untuk membeli makanan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mantu bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka harus menghadap siapa? Yusuf. Dan apa? Dan sujud. Dengan mukanya sampai mana? Wow, jadi enggak? Bila Tuhan meninggikan kita, apapun tidak dapat merendahkan kita. Ini saudaranya pengen bunuh dia. Jangan dia. Dia tukang mimpi. Hebatnya apa dia dibanding aku? Oh saudara, di pelayanan pun begitu. Orang suka berasa berkuasa. Aku paling hebat. Kalau aku berdoa, dinding gereja bergetar. Bisa. Kalau aku pimpin pujian, semua orang terpesona, menangis. Gak tahu menangis kesenangan, gak tahu menduga. Ngerti gak? Kadang-kadang hamba Tuhan juga begini saudara. Harusnya aku, bukan dia. Aku lebih hebat dari segalanya. Apa yang dipandang manusia, beda yang dipandang oleh Tuhan. Orang kalau menghina hamba Tuhan, sampai kalau menghina hamba Tuhan sampai amin-amin ya Bapak Ibu. Saya ini anak hamba Tuhan yang pernah dibimbing. Dikatakan papi saya adalah pengemis berdasi. Keren kan? Pengemis tapi berdasi. Padahal saudara, saya bangga banget papi saya jadi hamba Tuhan. Karena apa? Setiap minggu 2 kantong kolektor dijalankan. Banyak gak duitnya? Banyak, dibutuhkan 2 orang untuk ngambil duit coba. Mana ada sekaya itu. Tapi papi saya disebut penulis berdasi. Hati saya hancur saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya jadi hamba Tuhan, saya gak mau jadi hamba Tuhan yang miskin. Kalau Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, ya gak kaya sih. Ya kalau kaya juga gak apa-apa sih, gak dosa jadi hamba Tuhan kaya, malah enak. Semua program gereja jalan, karena duit pendetanya jalan. Saya bilang begitu. Paling tidak saya bisa membiayai diri saya sendiri tanpa saya harus minta. Saya dibully. Tuh SMP Negeri 1 tuh jadi saksi saksi mati nih. Dari saat situ saya bilang sama adik-adik saya, belajar yang pintar, kuliah yang pintar, kalau kerja yang hebat. Jangan pakai mamimu dibilang
pengemis cerdas. Karena gak ada beras di gereja, saudara-saudara, saya pengen mau kirim beras ke pastori sudah habis beras. Itu penderitaan saya sebagai anak hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan pada saya, sorry ya Tuhan, janjian dulu. Saya gak mau jadi hamba Tuhan yang minta-minta. Saya harus bisa mencukupkan diri saya sendiri dan pelayanan saya. Jangan saya sampai minta sama jemaat. Itu yang saya buat. Dan mimpi itu hari ini menjadi kenyataan. Saya gak sombong, tapi saya bangga punya Allah yang mendengar, Allah yang membela aku. Luar biasa. Sujud mukanya sampai ke tanah. Satu penghormatan yang luar biasa bagi Yesus. Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Lalu kata Yesus kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya, akulah Yesus, saudaramu si tukang mimpi yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke Mesir, ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara punya misi dan visi begini enggak? Kalau nggak punya visi dan misi begini, jangan harap dekat Tuhan. Itu kata saudara. Boro-boro saudara mau menyumbang pekerjaan Tuhan, memelihara kehidupan saudara, keluarga saudara itu mikir. Apa itu mikir? Jangan banyak-banyak, nanti dia kaya. Utang 100.000 aja saudaranya susah banget. Pas saya tahu nggak jadi coketan, berapa juta kan? Saya ngomong, diberkatilah engkau Tante Ijo. Ketika dia mengeluarkan uang buat saudaranya, nggak itu mikir, apalagi curang. Ada kan yang curang itu, saudara bukan curang. Terus lanjut ayat 7 dan 8, 45 ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke Mesir ke sini, tetapi Allah dialah yang telah menampakkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh. Saudara, aku berkat yang kau miliki bukan untukmu sendiri, sorry ya. Di situ ada titipan buat saudara-saudara. Di situ ada titipan buat tetangga-tetanggamu. Di situ ada titipan buat pekerjaan. Amin. Bukan foya-foya, saudara. Bukan. Hitung berkatmu. Mana yang punya Tuhan? Mana yang untuk saudaramu? Mana yang untuk keluargamu? Mana yang untuk teman segerejamu? Hitung. Ada di situ. Sebab engkau diangkat Tuhan menjadi pemelihara. Orang yang memelihara itu orang yang lebih daripada yang dibeli. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Biarlah mimpi kita yang indah ini menjadi kenyataan melalui prosesnya Tuhan. Terus semangat, semangat. Jangan saudara, motornya mogok, nggak ke gereja. Bensinnya habis, nggak ke gereja. Jangan saudara. Terus apapun yang kau lakukan buat Tuhan, Tuhan itu. Kalau mau jadi mimpinya sudah, mimpinya sesuai kenyataannya. Tapi kalau enggak, ya sudah. Ini Yusuf. Kita enak kita baca, tapi Yusuf mengalami proses yang berat.
proses ada. Mari jadikan mimpi kita menjadi kenyataan. Ayo sama-sama keluarga kita. Ayo sama-sama sama Tuhan. Ayo sama-sama sama teman segereja kita. Yuk bareng-bareng. Sama-sama diberkati Tuhan. Jangan aku aja yang diberkati Tuhan. Saudara sering nggak? Kalau jemaat di sini nggak ada yang diberkati Tuhan, cuma saya ada yang diberkati Tuhan. Mau dan begitu? Enggak lah. Saya juga nggak mau. Tadi cek terus yang diberkati Tuhan. Ciaris mau tadi dia yang diberkati Tuhan, saya nggak. Oh saya sedih. Nggak mau. Tadinya nggak ada ikut sama-sama diberkati Tuhan. Nggak mau, saya nggak mau terus yang diberkati Tuhan. Saya juga mau tante. Wow, anak-anak saya juga jadi ranking. Mau. Tapi prosesnya harus kita kuat. Harus menahan semuanya bersama dengan Tuhan. Kita mau melakukan segala hal. Amin. Semangat ya Tuhan. Semangat. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu bisa mengangkat engkau tinggi. Nanti ada yang bisa merendahkan. Yuk kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan penyembahan ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Karena pada pintar sekarang ya. Para musik singers, katakan kepada Tuhan indah rencana Tuhan di dalam hidupku. Amin.
yang dicari ya Pak. Kau sungguh digenapi dalam firman-Mu Bapa pada saat ini ya Pak. Bapa kami berterima kasih. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Pak. Bapa kami mengucap syukur pada sore hari ini ya Pak. Kami berdoa pelayan-pelayan menggunakan diri ya Pak. Sudah membagian lebih jemaat-Mu ya Bapa yang sudah diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Lebih hari lebih heran lagi ya Bapa. Lebih hari lebih mengerti rencana indah bagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dan amat baik ya Bapa. Pada sore hari ini Bapa yang kita sempat hadir ya Tuhan. Yang sakit Tuhan yang mau bekerja ya Bapa. Kau lakukan Tuhan yang sangat sempurna ya Bapa. Kau jamah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kamu yang sudah menyampaikan firman. Kau pakai mencari lebih heran lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kasih pastor Bapa. Kami berdoa sama anak-anak pelayan yang Kau pakai ya Tuhan. Melayani kami tempat ini ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan atas firman ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari akan hati kita dapat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus.